Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah kembali hadir di channel ini. Dan ini adalah video ketiga atau cerita ketiga dari dua cerita sebelumnya. Dan di cerita sebelumnya itu, di cerita kedua ya, ini kan udah ada beberapa orang yang mau membantu Mbak Rani. Ya, ada Mas Bejo, ada Mas Rudi, dan waktu itu terakhir itu ngobrol-ngobrol sama Mas Akmal, ngasih tahu kalau nanti yang salah satu yang bisa menyembuhkan gitu ya, perantaranya itu Mas Akmal, yaitu dengan cara kalau misalkan kuncinya itu ada di bambu yang berjalan tersebut. Kalau Mas Akmal bisa melakukan hal tersebut, yaitu disebutkan dengan cara bapaknya itu kan punya keris. Ini Mas Akmal juga bingung loh. Bapak punya keris itu kemarin itu baru aku ingat loh ngomongin bapak itu kerisnya tuh keris mainan gitu ya. Cuman kata bapak, ya kamu belum waktunya untuk tahu intinya seperti itu ya. Tak pikir itu keris mainan. Ternyata disebut oleh Mas Rudi, dan tidak tahu waktu itu Mas Rudi taunya dari mana, atau mungkin Mas Bejo udah ngobrol sama bapak perihal ini. Mas Akmal juga nggak tahu, cuman malam itu kaget. Yang jelas kok bisa-bisanya satu Mas Rudi kok tahu mengenai keberadaan keris, dan kenapa harus aku begitu ya. Mas Akmal sendiri itu belum siap dengan hal tersebut, dan akhirnya sudah malam itu begadang sampai kurang lebih sekitar jam 2 pagi. Akhirnya Mas Bejo sama Mas Rudi pun pulang. Dan sudah Mas Akmal pun balik ke dalam sana kan. Balik ke dalam rumah. Saat balik ke dalam rumah, Mas Akmal itu melihat Mbak Rani itu lagi duduk di atas kasur di sana. Di pinggiran kasur. Dan Mbak Rani itu lagi nangis di sana. Mbak Rani nangis itu pemandangan yang gak enak gitu ya. Soalnya apa? Tadi sudah muncul kayak semacam secercah harapan. Meskipun gak tahu lah ini tuh buat Mas Akmal sendiri gak masuk akal gitu ya. Aku tuh gak ngerti dunia klinik, dunia seperti ini. Aku gak ngerti sama sekali. Dan ya itu yang diceritakan Mas Rudi, Mas Bejo, itu awalnya menurut Mas Akmal itu sebenarnya agak konyol. Apakah iya? Apakah memang beneran bisa seperti itu gitu ya? Tapi dengan adanya itu muncul secercah harapan gitu. Oh, mungkin memang caranya seperti itu, ya sudah. Nanti aku cobain. Yang jelas aku harus ngomong bapak dulu perihal keris tersebut. Tak ceritainlah semuanya apa yang dibilang oleh Mas Rudi, apa yang dibilang oleh Mas Bejo. Masuk ke dalam ruangan melihat ada Mbak Rani itu lagi nangis. Perasaan itu langsung buyar lagi gitu ya. Mbak Rani nangis ini kenapa ya. Mas Akmal pun akhirnya duduk di depan pintu. Pintu kan dibuka ya. Duduk di situ terus manggil Mbak Rani. Mbak Rani itu jawab, iya gitu. Cuman dengan suaranya itu bukan suaranya Mbak Rani. Itu suara orang lain. Iya gitu. Suaranya itu agak serak, basah gitu. Mbak Rani gitu kan. Mbak jangan bercanda Mbak, aku takut Mbak, kata si Mas Akmalnya. Dan memang dia beneran takut. Mbak Rani pun cuman ketawa gegrek gitu ya. Tapi dia tuh posisinya tuh ya nunduk begini sambil itu tadi awalnya nangis gitu. Dia nunduk terus apa? Mas Akmal kan ngeliatin terus. Tiba-tiba Mas Akmal itu ngelihat di balik kepalanya Mbak Rani itu rambutnya tuh kayak jembul-jembul sendiri gitu ya, bergerak-gerak sendiri. Mas Akmal gak ngomong apa-apa, cuman bisa ngeliatin doang karena udah takut waktu itu. Ini aku lagi menyusun rencana, pikirnya Mas Akmal. Aku harus bangunin bapak sama ibu nih, aku harus teriak, intinya begitu ya. Mas Akmal kan posisinya jongkok di sana. Itu ngeliatin itu Mbak Rani yang duduk di atas di kasur, di pinggiran kasur, kakinya pun ke bawah ke lantai gitu ya. Ini tiba-tiba Pak, kakinya tuh jinjit begini, set. Ini yang rambut di belakangnya Mbak Rani itu tiba-tiba makin nyembul begini, dan Mas Akmal itu akhirnya melihat ada sepasang tangan di situ
Ini mirip kayak yang di cerita pertama, gejala awalnya gitu, kejadian awal di mana Mbak Rani itu ngerasain rambutnya itu diremes-remes. Tangan itu muncul dan ya sepertinya itu kayak begini, kayak ngegaruk-garuk rambutnya itu rambutnya Mbak Rani itu dibeginiin. Dan apa? Kakinya kan jijit begini, terus apa? Mbak Rani itu tiba-tiba jelek berdiri, tangannya itu lurus begini, kepalanya itu merunduk. Mbak Rani itu keangkat badannya itu sekitar 20 cm lah, itu kaki yang jinjit begini itu lepas dari lantai naik ke atas. Ini mirip, mohon maaf, kayak yang lagi digantung seperti itu. Mbak Rani gitu kan, Mbak Rani, Pak, Bapak, Ibu, dipanggilin teriak-teriak seperti itu. Bapak sama Ibu pun akhirnya bangun kan, nyamperin Mas Akmal. Mal, kenapa Mal? Begitu Bapak sama Ibu datang di situ, brek, Mbak Rani itu jatuh, balik lagi duduk di kasur. Dan Mbak Rani itu kayak, Akmal, Mbak, oh ini Mas Akmalnya itu udah nangis waktu itu ya, takut, saking takutnya. Mal, kamu kenapa Mal? Bapak sama Ibu ke situ kan juga bingung, Mal ada apa gitu kan. Pak, Mbak Rani, Pak. Ya, akhirnya apa? Bapak sama Ibu pun mendekat ke arah Mbak Rani ke sana kan. Ya dipeluk, dielus-elus gitu Mbak Raninya. Mal kenapa katanya. Pak, aku tadi ngelihat Mbak Rani itu ngangkat ngambang begitu Pak. Kayak dijantur, kayak digantung kata si ini. Bapak sama Ibu pun diem aja. Ya udah ngelus-ngelus Mbak Rani. Ran, kamu kenapa? Apa yang kamu rasakan? Mbak Rani sendiri tuh, enggak, aku udah ngerasain apa-apa Pak, aku nggak ngerasain apa-apa Bu. Ini aku juga bingung, kok tiba-tiba aku duduk, perasaan itu aku kayak lagi tidur. Nah, ini kejadian ini tuh mirip seperti saat Mbak Rani itu ketemu dengan bambu yang bisa berjalan sendiri itu ya. Itu mirip, jadi Mbak Rani itu nggak sadar apa yang dilakukannya. Lagi-lagi Bapak sama Ibu pun panik dan akhirnya sudah, yuk tidur katanya begitu kata Ibu kan, karena bingung, kita nggak tahu mau ngelakuin apa lagi. Yang jelas makin kesini tuh makin aneh dan kekhawatirannya Mas Akmal itu takutnya ya ada sesuatu yang lebih buruk lagi yang terjadi dengan Mbak Rani. Apalagi tadi sempat diceritakan sama Mas Rudi ya mengenai itu yang keluarganya Bapak sama Ibu Atmo itu loh, yang punya anak yang ternyata mengalami kebutaan yang sama seperti Mbak Rani ini, kayak sebagai tukar guling. Kayak penglihatannya Mbak Rani itu mau diambil, mau dipindahkan ke anaknya. Itu seperti itu. Ya makin kacau pikirannya dan malam itu menurut Mas Akmal, aku nggak bisa nunda-nunda lagi. Aku tahu sesuatu dan sepertinya Bapak sama Ibu itu harus tahu gitu dengan apa yang udah aku ketahui. Dan masih ada Mbak Rani yang posisinya tuh lagi tiduran di sana. Mas Akmal itu menceritakan segala sesuatunya. Pak, Bu, aku tadi baru dapat cerita dari Mas Rudi begini-begini mengenai keluarganya Bu Atmo, Pak Atmo, anaknya yang kondisinya seperti ini. Dan Mas Rudi bilang katanya ya satu yang bisa ngalahin itu katanya aku Pak gitu kan. Bapak cuman diem aja. Mas Akmal melanjutkan ceritanya. Cuman Pak, aku itu butuh bantuan katanya. Bantuan apa Mal? Bapak baru bersuara. Aku butuh keris Bapak. Keris Bapak buat apa Mal? Kata Mas Rudi, untuk bisa mengambil bambu itu ya caranya melalui keris Bapak, katanya begitu. Bapak pun terdiam dan oh ya sudah kalau begitu, dapat restu di sana. Tapi kamu nggak apa-apa kan Mal gitu kan? Ya Pak, mau gimana lagi Pak? Kalau kata Mas Rudi seperti itu ya sudah, setidaknya aku coba Pak. Aku cobain gitu ya. Cuman emang bambunya kesininya lagi kapan Mal? Ya itu dia aku nggak tahu Pak, aku nggak tahu katanya. Cuman ya itulah, kalau untuk jaga-jaga sih mendingan yaitu tadi. Aku bisa aja ngambil keris itu di kamar Bapak, tapi tanpa restu Bapak itu kan rasanya bakal beda Pak. Oh iya, makanya itu Bapak udah silakan kalau kamu memang butuh,
kamu ambil aja Pak, nanti aku ambil ya Pak ya, dan ya ditaruhnya di sini aja, jangan di kamar, nanti aku susah ngambilnya. Akhirnya apa? Bapak pun bergegas ke sana, menuju ke kamar. Nah, begitu ke kamar, keris itu diambil sama bapak, dibawakan ke kamarnya Mbak Rani. Nah, di situ Mbak Rani itu bereaksi, Pak, gitu kan. Kenapa Ran? Pak, kok panas, Pak? Kok panas? Seperti itu. Hah? Panas? Panas kenapa? Mas Akmal pun langsung apa? Pak, kerisnya tak ambil Pak, kata si Mas Akmal. Yaudah sini pegang. Diambil sama Mas Akmal, dikeluarin lagi dari kamar gitu ya. Ditaruh di situ, di ruang tengah lah. Begitu ditaruh di ruang tengah, Mbak Rani baru diem waktu itu. Mas Akmal pun, tuh kan berarti benar. Mbak Rani itu, atau siapapun yang sekarang lagi berada di situ yang lagi mengganggu Mbak Rani, itu takutnya sama kerisnya bapak. Ya Mas Akmal pun nyampein kayak gitu ke bapak, dan bapak juga baru nyadarin hal tersebut. Iya juga ya Mal ya. Pantesan ya Pak, kata ibu, kerisnya jatuh terus muter-muter sendiri. Iya Bu, gitu kan. Bapak mungkin merasa ya agak sedikit kecolongan juga dengan hal itu ya. Bapak cuman bisa bilang iya ya sudah Mal, itu keris kamu pegang ya, katanya begitu. Nanti kalau misalnya dipakai sesuai kebutuhan, kata bapak. Bapak pun akhirnya bercerita, itu keris itu sebenarnya keris turun-temurun. Ya, dari kakek buyutmu yang keberapa bapak juga ndak tahu, ini ya dititipin kayak gitu. Tapi ya nggak ada itu Mal. Nggak dibilangin keris ini tuh sakti, bisa ngeluarin api gitu, bisa makan emas dan sebagainya, itu nggak ada cerita seperti itu. Cuman ya ini buat hiasan dinding, katanya tuh cuman begitu Mal. Bapak itu dititipinya begitu, jadi bapak bingung mau cerita ke kamu kayak gimana. Lu bapak tapi bilangnya katanya aku masih terlalu kecil, ya aku kan jadi mikirnya jangan-jangan ada cerita yang dahsyat nih di balik keris ini. Nggak ada Mal, kata bapak. Ya bukannya gimana-gimana, kata si bapak, cuman ya biar kamu gak sembarangan mainin keris ini, kata si bapak itu seperti itu. Soalnya ini bagaimanapun juga kan keris ini tuh keris warisan, kata si bapak. Iya Pak, aku ngerti Pak. Ya akhirnya sudah. Itulah saat kerisnya dibawa keluar, Mbak Rani itu kembali tenang, dia tuh gak merasa panas. Pak, aku coba lagi gimana Pak? Mbak Rani aku cobain gimana? Cobain apa Mal? Itu kerisnya diambil, dideketin lagi ke arah Mbak Rani. Itu Mbak Rani pun jadi rasanya udah kan kepanasan, terus udah kerisnya dibalikin lagi ke sana. Udah berarti bener Mbak Rani itu takut sama ini. Nah itu rasanya tuh begini. Kayak Mbak Rani dengan kondisi mata tertutup, nggak bisa melihat apapun. Kayak dideketin semacam obor yang besar. Obor besar dideketin begini kan kerasa panasnya ya. Seperti itu, kata si Mbak Rani. Itu aku kayak Mal, aku tuh kayak ngerasa ada obor, ada api besar itu mendekat, kata si Mbak Rani. Oh ya wis lah, sudah. Terus gimana Mal? Ya aku juga udah tahu Pak, gitu kan. Ya udah nanti aku kabarin lagi Mas Rudi. Akhirnya sudah. Malam itu pun selesai, ya semuanya itu baik-baik aja gitu. Mas Akmal di ruang tengah, Pak, aku besok izin udah masuk sekolah ya Pak ya. Loh besok kan hari Minggu, katanya begitu kan. Oh iya, misalkan seperti itu ya. Intinya Mas Akmal itu keesokan paginya tuh nggak berangkat sekolah. Karena apa? Malam itu Mas Akmal itu sengaja sengaja ngelihatin terus keris tersebut di ruang tengah, diberdiriin sana, di tembok gitu kan, di meja. Dilihatin terus sama Mas Akmal. Apa hebatnya si ini gitu kan. Ini tuh apa, ini tuh apa. Ya nggak terjadi apa-apa. Biasa aja. Cuman begitu Mas Akmal mau tidur, baru kerisnya itu jatuh. Glutak gitu. Itu bikin kaget. Cuman Mas Akmalnya itu udah terlanjur ngantuk banget ya. Akhirnya udah cuman dibiarin aja si keris itu. Nah keesokan harinya, singkat cerita, pagi pun tiba. Mas Bejo pun waktu itu mampir lagi ke sana. Ya, kali ini bukan cuma nyariin Mbak Rani, bukan ya otomatis nanyain kabarnya ya, cuman ya diceritakan pihak keluarga
gini Mas Bejo, semalam itu begini-begini Mas. Mas Akmal kan akhirnya cerita, itu Mbak Rani dideketin keris itu kepanasan Mas itu. Oh ya sudah, berarti bener apa yang dibilang sama si Rudi. Iya Mas, kamu siap Mal, katanya begitu. Kamu siap Mal. Siap apa Mas? Ya itu siap yang seperti disampaikan Mas Rudi tadi malam. Ya aku siap nggak siap, nggak boleh begitu Mal. Kamu itu harus jawab siap. Kamu itu harus siap secara mental dulu. Niat pun kamu harus kuat Mal, kata si Mas Bejo. Ya sudah Mas, aku siap, kata si Mas Akmal. Ya padahal siapnya itu cuma di mulut doang. Dan akhirnya sudah. Ya udah, nanti malam Selasa, kata si itu ya. Iya, waktu itu kan malam Senin ya. Malam Senin nggak terjadi apa-apa. Tumben wis pokoknya si Mbak Rani ya tidur, bapak sama ibu juga tidur di situ nemenin, jaga-jaga. Mas Akmal juga cuman di tengah, keris itu dari posisi berdiri, akhirnya dibiarkan tertidur di sana. Itu pun nggak ngalamin apa-apa. Nah, singkat cerita lagi, malam Selasa, Mas Bejo paginya nggak datang, Mas Rudi apalagi, wis nggak ada tanda-tanda dari kedua orang itulah. Malam pun merayap, makin malam. Mas Akmal pun mulai khawatir waktu itu, dan bener aja, jam 1 pagi, Mas Akmal belum tidur waktu itu, Mbak Rani itu bangun, jeruk, padahal ada bapak, ada ibu di sana, di kamar, tapi kayak nggak peduli. Ibu pun, Rani dipanggil kan, Mbak Raninya tuh masa bodoh, cuek. Dia bangun ke depan sana sambil pegang-pegangan begini, bahkan dibantuin sama ibu. Itu Mbak Rani itu kayak cuek aja, bener-bener kayak ibu tuh nggak ada, bapak itu nggak ada. Jalan ke sana ke depan, pintu depan itu kan dikunci, kuncinya itu diambil sama bapak, dibuka sama Mbak Rani bisa, sampai bapak itu bingung. Apa kuncinya rusak atau bagaimana gitu? Kok pintu bisa dibuka seperti itu? Perasaan udah tak kunci loh malah sama bapak. Akhirnya keluarkan Mbak Rani di sana. Mas Akmal pun selipin di belakang itu kerisnya ke depan sana ngikutin, dan ini bener-bener sama persis kayak omongannya Mas Rudi. Mbak Rani duduk di situ, bambu itu keluar. Kali ini bukan dari arah depan, tapi dari samping rumah melayang gitu, mendekat ke arahnya Mbak Rani di sana. Mbak Rani pun megang. Mas Rudi sama si Mas Bejo itu nongol di depan sana. Begini-begini kan, ngasih tanda Mas Akmal. Mas Akmal pun ya begini, cuman ngangkat tangan. Intinya ya aku ngeliat kalian gitu. Dan Mas Rudi itu ngasih gestur, ngasih contoh gitu. Ambil seolah-olah begitu. Seolah ambil itu bambunya. Mas Akmal pun mendekat ke sana, dan akhirnya apa? Bambu itu dipegang sama si Mas Akmal. Begitu dipegang, ini bambu tuh kayak dia tuh kayak gerak sendiri. Mas Akmal pun kayak hampir ndak kuat, dan akhirnya apa? Mas Rudi, si Mas Bejo, bapak itu pun akhirnya ikut megangin si bambu, mirip kayak bambu gila gitu. Cuman kalau bambu gila itu kan bambunya panjang ya. Kalau ini tuh enggak, bambunya juga ukurannya ukuran sedang, bukan yang gede banget, itu enggak. Terus dipegangin beberapa orang, ditaruh di bawah. Mas Rudinya dia tuh ngambil kain, dililitin di bagian salah satu ujung dari bambu itu. Seingatnya Mas Akmal, kayaknya itu bagian atas dari bambu tersebut dililitin kayak kain mori putih gitu ya. Diikat, begitu diikat si bambu itu tuh diam. Begitu bambu itu diam, akhirnya diangkat sama si Mas siapa tadi? Sama Mas Rudi, dipegangin. Udah mal. Nah, begitu udah, bambu itu akhirnya apa? Kan masih dipegang sama si Mas Rudi ya. Mbak Raninya sendiri itu juga akhirnya sadar, bingung gitu ya, diterangkan, udah Ran, enggak apa-apa, ini ada Mas Bejo, ada Mas Rudi, ada Akmal, ada bapak gitu kan. Ini ada ibu juga, udah kamu tenang. Mbak Rani tenang, akhirnya apa? Mereka minggir ke teras sana. Mas Rudi itu dengan singkat menjelaskannya ke Mas Akmal. Mal, ini bagian kepala. Mata itu di mana? Mata itu ya di kepala, Mas.
Nah, ini udah tak tutup matanya, katanya begitu kan. Matanya udah tak tutup, jadi di sana siapapun itu udah nggak bisa melihat lagi. Nanti semoga, ya kita berdoa aja, Mbak Rani itu penglihatannya itu bisa pulih gitu, kata si Mas Rudinya begitu. Mas Akmal ya nggak terlalu ngerti dengan begituan. Kok begitu ya? Aku juga nggak ngerti lah, aku nggak ngerti lah. Ini terlalu ini untuk mungkin orang seusia Mas Akmal yang memang nggak tertarik dengan hal yang klinik semacam itu. Mungkin hal ini tuh ya, ini di luar normal, di luar akal banget lah. Aku nggak nyampe pikiranku sampai ke situ, kata si Mas Akmal. Dan ya sudah, intinya ditutup dan Mas Rudi pun buru-buru permisi, Pak, Bu, sama Mas Bejo ya. Kami permisi dulu waktu itu. Akhirnya apa? Udah mereka pergi ke sana, nggak tahu lah bambu itu dikemanain, bodoh amat. Keris masih nyelip di belakang. Akhirnya diambil sama si Mas Akmal. Ditaruh tetrak, baru nyadar. Itu kan sebelahan sama Mbak Rani. Mbak Rani udah nggak bereaksi sama sekali. Badannya itu udah adem. Keris nyadar itu berapa menit kemudian. Mbak, nggak ngerasa panas, Mbak? Enggak, kata si Mbak Rani, enggak. Ya sudah, Mbak istirahat aja gitu kan. Akhirnya disuruh istirahat, disuruh tidur. Keesokan paginya, aneh bin ajaib. Mbak Rani itu begitu bangun tidur, tetap melek gitu kan. Itu manggil-manggil bapak sama ibu Mas Akmal. Dikumpulin di situ, ya tentu deg-degan gitu. Ya ini ada apa, tumben pagi-pagi kok begini. Ternyata Mbak Rani, aku udah bisa melihat lagi gitu. Alhamdulillah, kata si Mas Akmal ya. Alhamdulillah, Mbak, alhamdulillah wis. Mbak beneran kan, Mbak? Ini berapa, Mbak? 2 gitu, dicek gitu kan. Mbak, itu tulisan apa, Mbak? Itu ayat kursi katanya. Oh ya sudah, berarti bener. Wis alhamdulillah lah. Pokoknya seneng gitu ya. Mbak Rani itu pun sembuh. Dan udah sembuh, diem-diem aja. Jadi udah jangan ribut ngomong ke tetangga dulu atau apa gitu ya. Itu selama 2 hari lamanya Mbak Rani itu di dalam rumah aja terus. Mas Akmal juga, keris itu nggak ditaruh di kamar bapaknya, pokoknya taruh sini aja di ruang tengah gitu ya. Dan Mas Rudi sama Mas Bejo datang, dan ya intinya yes alhamdulillah Rani itu udah sembuh gitu ya intinya. Mbak Rani juga terima kasih banyak ke Mas Bejo, ke Mas Rudi, ke Mas Akmal juga, semuanya itu terima kasih karena udah dibantuin. Aku udah bisa melihat lagi sekarang. Nah 2 hari kemudian si keluarganya Pak Atmo itu datang ke rumah. Mereka nggak ngomong apa-apa. Mereka tuh nengokin gitu ya, nengokin, Rani gimana, bawa makanan gitu ya. Bawa makanan dan ya nanya, Rani gimana kondisinya? Oh alhamdulillah Pak Bu, Rani itu udah baikan katanya. Gitu. Cuman dilihat dari muka mereka berdua, itu bukan orang yang sumringah atau bagaimana, tapi kayak orang yang mungkin nggak suka dengan hal itu gitu ya. Dan mereka pun nggak lama, paling sekitar 5 menit mereka pulang. Itu makanan yang dibawa oleh mereka itu, kata bapak, jangan disentuh dulu katanya, jangan disentuh. Iya Pak Bu, tapi ini mubazir gitu ya. Cuman kata bapak udah tetap jangan disentuh gitu ya. Ya terima kasih udah dikasih makan, tapi hati bapak itu mengatakan lain. Bapak itu menangkap sesuatu yang bagaimana gitu dari mereka berdua. Udah biarkan aja gitu, biarin. Akhirnya sudah, malam harinya Mas Rudi sama Mas Bejo datang dan ngelihat itu makanan. Mas Akmal ingat makanan itu terus disuguhin ke mereka kan, diliatin sama Mas Rudi sama Mas Bejo. Nggak apa-apa, ini mal dimakan aja, nggak apa-apa, ini bersih kok, ini bersih gitu. Akhirnya apa, ya udah malam itu makanan dari keluarganya Pak Atmo gitu, akhirnya dimakan. Ya semuanya, Mbak Rani juga ikut makan dan Mbak Rani pun sembuh. Dan waktu pun berjalan ke sana, bertahun-tahun kemudian, nggak lama ding, paling sekitar 1 tahun gitu ya. Itu ya memang beneran mungkin jodohnya Mas Bejo gitu ya. Mbak Rani pun akhirnya jadi sama Mas Bejo tadi. Mas Akmal deket sama Mas Rudi. Ya Mas Akmal juga nggak mempelajari ilmu klinik, tapi dia sempat
bertanya-tanya lah kayak gitu. Tapi bukannya dia mempelajari, mempraktekkan, tapi belajar informasi doang seperti itu ya. Sampai akhirnya cerita ini masuk ke channel Riang Biru ya. Terima kasih Mas Akmal atas ceritanya. Ceritanya pun berakhir sampai di sini. Alhamdulillah Mbak Rani pun kembali normal. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riang Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Dan kemungkinan beberapa hari ke depan ceritanya modelnya akan seperti ini karena memang ceritanya itu lumayan cukup panjang-panjang. Yang pendek-pendek kemarin udah dibawakan gitu ya. Sekarang kita mau bawain coba yang panjang-panjang, tapi ya karena keterbatasan narator juga dalam menceritakan, rasa-rasanya tuh nggak kuat dan lumayan cukup berat kalau misal menceritakan 1,5 jam non-stop gitu ya. Jadi makanya kita pecah-pecah menjadi beberapa episode. Semoga kawan-kawan semua nggak keberatan, semoga tetap bisa dinikmatin kawan-kawan semuanya. Baik, itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riang Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.